kelompok 3 yang beranggotakan nama saya Salwa Salsabila dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2 dan rekan saya. Nama saya Nesa Adelia dan rekan saya. Nama saya Nura Aulia dan rekan saya. Nama saya Nur Sri Mayanti dan rekan saya. Saya Puja Sabrina dan rekan saya. Saya Zaki Farhan. Selamat menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu terus berlalu. Kini Abdullah telah menikah dengan wanita cantik yaitu Aminah binti Wahab. Beberapa bulan pernikahannya, Abdullah berpamitan dengan Aminah pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungimu. Namun takdir berkata lain. Saat Abdullah hendak ingin pulang, dia jatuh sakit sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Madinah. Banyak sekali orang berdatangan mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun tetap mereka memuliakan Ka'bah. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Sesaat kemudian langit berubah menjadi gelap. Gumpalan hitam semakin membesar. Dan ternyata gumpalan hitam itu ialah pasukan burung ababil yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan batu yang panas. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Senin Rabiul Awal di tahun 571 Masehi yang dikenal sebagai tahun gajah. Saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, beliau ditinggalkan oleh ibundanya dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdagang bersama seorang wanita kaya raya yang bernama Khadijah. Khadijah yang terkesan dengan kejujuran dan integritas Muhammad akhirnya melamar beliau melalui sahabatnya, Nafisah binti Umayyah. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW sedang beribadah di Gua Hira. Beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Allah SWT memberikan mukjizat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga mendukung kebenaran ajaran Islam. Salah satunya mukjizat yang paling terkenal adalah peristiwa pembelahan bulan yang terjadi ketika Quraisy menantang Nabi untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Saudara dalam Al-Quran sebagai mukjizat terbesar keindahan sastra yaitu Ijazul Balaghah. Keindahan dan kemudian sastra Al-Quran dianggap sebagai mukjizat linguistik yang paling besar. Dan ada juga sifat yang perlu diteladani oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada sidik, yaitu jujur. Beliau selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran sehingga dijuluki sebagai Al-Amin yang berarti yang terpercaya. Yang kedua ada amanah, dapat dipercaya. Beliau senantiasa melaksanakan tugas dan amanah dengan baik serta konsisten antara perkataan dan perbuatan. Yang ketiga ada tablik atau menyampaikan. Beliau memiliki kemampuan untuk menyampaikan kebenaran dan ilmu kepada umatnya tanpa ada keraguan dan mengharapkan imbalan. Yang keempat ada fatonah atau bijaksana. Kepemimpinan dan cara beliau dalam berdakwah sangat bijaksana, tidak menyakiti orang lain dan penuh pertimbangan. Kenapa itu Maulid Nabi selalu diperingati? Karena Maulid Nabi diperingati untuk mengekspresikan cinta dan rasa syukur umat Islam terhadap Nabi Muhammad SAW, meneladani akhlaknya dan ajarannya, serta untuk mempererat persaudaraan sama muslim dengan memperbanyak kegiatan ibadah dan kebaikan. Amalan saat Maulid Nabi mengikuti kegiatan yang dianjurkan seperti pembacaan Al-Quran, sholawat, pengajian, dan majelis taklim. Yang kedua ada bersedekah dan berbuat kebaikan kepada sesama. Yang ketiga ada mempelajari dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. 2, 3. Thank you for watching.